Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau hadir di sini. Engkau juga hadir di rumah kami masing-masing, di mana kami beribadah secara live streaming hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat mengubah hati kami. Firman-Mu dapat menuntun jalan kami. Berikan kami hikmat dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pelayanan misi ini dalam beberapa gereja merupakan satu pelayanan yang tidak begitu penting. Ya. Kalau kita melihat tritugas panggilan gereja, yaitu diakonia, marturia, ya, apalagi yang satu, marturia, diakonia, koinonia. Saudara, kecenderungan beberapa gereja saat ini lebih mementingkan kedua hal, yaitu diakonia dan koinonia. Marturia seringkali gereja melupakan, saudara. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke dalam teks ini, kalau kita membaca keseluruhan kitab Korintus dan juga kita kalau melihat di dalam Kisah Para Rasul, ada beberapa poin penting di situ, saudara, tentang kegerakan untuk memberikan persembahan misi kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Yang pertama, saudara, gerakan pengumpulan persembahan dilakukan oleh Paulus di latar belakangi dari sidang para rasul di Yerusalem kurang lebih tahun 46 Masehi. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Saudara, di sidang itu, di Kisah Para Rasul 15, para rasul melaksanakan sidang di situ, mereka memutuskan untuk memberikan persembahan kepada jemaat-jemaat Kristen yang sedang kesusahan di Yerusalem. Yang kedua, disepakati supaya Paulus dan Barnabas terus menginjili bangsa-bangsa non-Yahudi dan para pemimpin gereja di Yerusalem akan memusatkan perhatian kepada penginjilan orang Yahudi. Itu ada di Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, saudara, tapi ditambahkan oleh para pemimpin di Yerusalem permintaan khas kepada Barnabas dan Paulus, yaitu supaya tetap mengingat orang-orang miskin. Ada di Galatia 2 ayat 9. Dan yang terakhir, saudara, ketentuan itu disambut baik oleh Paulus sehingga dengan giat ia mengumpulkan dana dari jemaat Kristen yang didirikannya dan mengusulkan supaya ada persembahan mingguan, yaitu persembahan misi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam pelayanannya tidak mengajarkan jemaat hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tidak mengajarkan jemaat hanya memperkaya gereja mereka sendiri. Tetapi Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain yang dia layani, yaitu mereka memberikan persembahan misi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Paulus di dalam penjara, jemaat-jemaat yang dia layani, jemaat yang ada di Roma, jemaat yang ada di Filipi, juga jemaat yang ada di Efesus, mereka datang mengunjungi Paulus. Kenapa, saudara? Paulus sebelum masuk ke dalam penjara, Paulus sudah mengajarkan tentang apa itu prinsip memberi kepada jemaat. Sehingga pada waktu dia kesusahan dalam penjara, jemaat sangat memperhatikan dia, memberikan sesuatu kepada Paulus. Dan apa yang dikatakan Paulus? Bukan apa yang kalian berikan yang menjadi sukacitaku, tetapi sukacita Paulus adalah karena jemaat-jemaat yang dia layani mempunyai hati untuk memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di ayat yang ke-6,
kita baca di ayat yang ke-6, Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saudara, apa maksud dari ayat ini? Saudara, kita tidak bisa menafsirkan ayat ini secara duniawi ya saudara. Ya, jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain berharap nantinya akan lebih banyak kita terima. Ya, kita memberikan persembahan ke gereja, perpuluhan ke gereja, misalnya 5 juta, berharap bulan depan kita dapat lebih banyak lagi. Bukan seperti itu saudara. Kita lihat di sini saudara, bahwa faktanya ada banyak orang yang enggan bahkan menolak untuk memberi atau membantu orang lain sebab prinsip hitung-hitungan duniawi telah melekat dalam dirinya. Ya. Sekali lagi saudara, banyak orang menolak bahkan enggan untuk memberi atau membantu orang lain sebab prinsip hitung-hitungan duniawi telah melekat dalam dirinya. Apa itu hitung-hitungan duniawi saudara? Jika memberi, maka akan ada yang berkurang dari saya. Jika menerima, maka akan ada yang bertambah pada orang lain. Padahal tidak demikian konsep iman Kristen. Saudara-saudara, betapa celakanya kita kalau kita memiliki pemahaman ini saudara. Kalau saya memberi, nanti harta saya berkurang. Ya. Kalau saya memberi, nanti harta saya berkurang. Kalau saya memberi kepada orang lain itu nanti hartanya bertambah. Tidak seperti itu apa yang dikatakan oleh Paulus dalam teks ini. Saudara, jika kita memberi, sebenarnya kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memberkati kita. Sebaliknya, jika kita menerima, kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang selanjutnya nanti saya akan jelaskan. Bahwa di dalam hidup ini Paulus menjelaskan bahwa bukan hanya untuk kita nikmati berkat-berkat Tuhan itu, tapi Paulus mengatakan ada benih. Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan benih. Dan benih itu tidak boleh kita makan. Saudara, kalau kami di kampung, ketika kami panen padi, maka dalam keseluruhan hasil panen itu harus disisakan untuk benih. Benih itu untuk apa? Supaya nanti ditanam lagi dan menghasilkan lagi padi. Benih ini kalau dimakan berarti tidak ada lagi benih untuk kita tabur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka baik yang memberi maupun yang menerima adalah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang memberi dan menerima sama-sama bersyukur dan memuji nama Tuhan. Disinilah ucapan syukur yang melimpah kepada Allah. Telah diberikan teladan di dalam jemaat mula-mula saudara. Bahwa di dalam jemaat mula-mula itu, di situ ada orang yang kaya, ada juga orang-orang kesusahan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya? Mereka membantu orang-orang yang susah. Apakah dengan mereka membantu orang yang susah, harta mereka berkurang dan mereka tidak punya apa-apa lagi? Tidak saudara. Saudara dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah membaca satu kisah yaitu John Wesley. John Wesley ini seorang misionaris dan ada banyak lembaga-lembaga misi yang memakai konsepnya di dalam memberi. Bagaimana yang dilakukan John Wesley? Saudara, di tahun-tahun pertama dia bekerja, John Wesley bekerja dan juga pelayanan misi. Di tahun-tahun pertama dia bekerja, dia dapat kurang lebih 30 dolar. Ya, 30 dolar. 30 dolar dan segala kebutuhannya itu 28 dolar. Ya, berarti ada sisa 2 dolar. Apa yang dia lakukan? 2 dolar ini dia kasih untuk pelayanan misi. Saudara, di tahun berikutnya dia dapat pemasukan 60 dolar.
Ketika dia mendapat pemasukan $60, dia tetap memakai untuk kebutuhannya $20. $28, sisanya untuk pelayanan misi. Di tahun berikutnya dia dapat $300. Dia pakai untuk kebutuhannya $28, sisanya untuk pelayanan misi. Di tahun-tahun selanjutnya dia dapat $3.000. Dia pakai untuk kebutuhannya $28, sisanya untuk pelayanan misi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin berat bagi kita. Di mana saudara, pendapatannya meningkat, kebutuhannya tetap, pemberiannya semakin meningkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, yang sering kita lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, pendapatan meningkat, pengeluaran juga meningkat, kebutuhan pribadi. Kalau dulu gaji kita 2 juta, dulu kita makan di warung kopi, sekarang gaji kita 20 juta, sekarang kita makan di Hanamasa. Ya gitu ya, kira-kira begitu yang sering kita lihat. Kalau gaji kita lebih tinggi lagi, maka kita mungkin makan pagi di Singapura, makan siang di Malaysia, makan malam di Hong Kong, pulang. Hitung-hitungannya seperti itu kadang saudara. Tetapi tidak dengan John Wesley. Dia dapat 2 juta, dia dapat $30. Dia makan $28 untuk kebutuhannya sehari-hari, dia kasih $2 untuk pelayanan misi. Dan pada waktu di tahun-tahun kemudian naik pemasukannya, ya, naik gajinya, dia tetap makan, ya, kebutuhannya dia tetap sesuaikan, $28, sisanya untuk pelayanan misi. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau silahkan. Saya cuma ingin menyampaikan kepada kita bahwa di dalam hal ini, memberi buat orang lain merupakan satu yang sangat penting. Itu merupakan tanda di mana kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Saudara, tidak semua orang bisa melakukan ini. Dan kalau John Wesley, seorang manusia biasa, bisa melakukannya, kenapa kita tidak bisa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 7 dilanjutkan di situ bahwa hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita, mendukung pelayanan misi dengan sukacita. Saudara, adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi, saudara. Kenapa banyak orang menganggap memberi itu bukan sebagai sukacita? Karena kembali di awal tadi, saudara, hitung-hitungan, saudara. Kalau saya memberi untuk dia, apa untungnya buat saya gitu. Kalau saya mendukung pelayanan misi di pedalaman, saya memberikan persembahan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, apa untungnya buat saya? Seringkali kita terjebak di situ, saudara. Yang kedua, niat memberi itu datangnya dari ketaatan kita pada perintah Tuhan, bukan karena paksaan atau sebaliknya, memberi dengan harapan orang lain akan melihat dan memuji kita, saudara. Bukankah ini seringkali terjadi? Bahkan saudara, mohon maaf, saya mengatakan bahwa di dalam gereja-gereja pun ini terjadi. Kalau saya memberikan sesuatu supaya saya dipuji banyak orang, supaya orang lain lihat, saya memberikan sesuatu kepada orang lain, kalau bisa ngasih uang begini sudah, terus difoto, terus upload di sosial media, ngasih persembahan ke pemulung, ngasih sembako, kalau bisa dikasih begini, difoto begini, saudara, biar orang lain lihat. Posting di sosial media, semua orang berkata, wah, orang ini murah hati sekali ya, orang ini luar biasa ya. Kalau bisa pemberian kita itu diketahui banyak orang, supaya orang melihat, wow, dia luar biasa. Itu bukan memberi dengan sukacita. Bukankah firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita memberi dengan tangan kanan, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Artinya memberi dengan tulus, memberi tanpa motivasi apapun, saudara. Yang ketiga, saudara,
Pengharapan kita kepada Tuhan dalam hal memberi bukan berharap pada tuaian dalam daging, tetapi tuaian hidup surgawi. Coba kita ingat saudara, coba kita memikirkan kembali. Selama ini Bapak Ibu memberikan persembahan, selama ini Bapak Ibu memberikan perpuluhan. Kenapa Bapak Ibu memberikannya? Kenapa Bapak Ibu memberikan persembahan? Kenapa Bapak Ibu repot-repot harus mentransfer ke gereja? Kenapa saudara? Apakah itu hanya Bapak Ibu cuma pengen supaya nanti dipuji orang? Atau memang benar-benar Bapak Ibu merasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang saya terima. Saya mau memberikan persembahan ini buat Tuhan. Maka saudara, berapa puluh juta pun kita kalau memberikan persembahan, mau 100 juta kita berikan pada Tuhan, itu kita dengan sukacita saudara. Karena kita berikan persembahan untuk Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan-persembahan yang Bapak Ibu berikan bukan untuk memperkaya gereja. Paulus tidak pernah mempunyai prinsip itu dalam pelayanan, dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa memberi untuk memperkaya satu gedung gereja. Tetapi memberi persembahan itu dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan gereja. Salah satunya adalah untuk mereka yang sedang kesusahan, untuk pelayanan misi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sukacita memberi itu ada beberapa poin, yaitu dengan kerelaan hati, dengan tidak terpaksa, tidak sedih hati. Dan diakhiri di ayat 7 itu bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara kalau memberikan persembahan, saudara Bapak Ibu masih mikir, waduh kalau saya berikan 10 juta, bagaimana nanti ini ya? Itu berarti Bapak Ibu sedang memberikan dengan terpaksa. Ya. Dengan kerelaan hati, tidak sedih hati. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar sekolah minggu. Di situ ada kakak sekolah minggu yang mengajar. Terus kakak sekolah minggunya mengatakan, memberi itu tidak dengan sedih hati. Tiba-tiba langsung anak sekolah minggu menanyakan, maksudnya tidak dengan sedih hati bagaimana kak? Dengan tidak sedih hati berarti memberi tanpa hitung-hitungan saudara. Memberi, rela untuk memberi. Saudara kalau kita memberi dengan kerelaan, kita tidak pernah berharap orang itu akan membalas pemberian kita. Maka jika di suatu hari nanti kita ketemu, dia bersikap biasa aja dengan kita tidak pernah peduli saudara. Karena kita memberi dengan kerelaan hati. Bukankah itu seringkali terjadi pada waktu masa kita SMA saudara? Kalau kita mentraktir teman kita berharap minggu depan dia traktir kita kembali. Kalau kita memberikan sesuatu kepada teman, membantu orang lain pada waktu dia kesusahan, ketika dia sukses dia tidak mempedulikan kita lagi. Itu bukan urusan kita saudara. Tugas kita adalah memberi. Memberi dengan kerelaan hati, tidak terpaksa, tidak sedih hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru. Yang pertama, orang Farisi memberi supaya dilihat orang. Bapak Ibu bisa baca di Matius pasal 6 dan selanjutnya. Ya. Orang Farisi memberi supaya dilihat orang. Dan ini terjadi saudara, ketika janda miskin memberikan persembahan pada saat itu. Orang Farisi menertawakan dia. Kenapa saudara? Janda miskin ini hanya memberikan 1 peser. Ya. Memberikan kecil sekali. Tetapi orang Farisi memberikan banyak saudara. Bahkan kalau mereka memberi, kalau Bapak Ibu mempelajari historinya, mereka supaya dilihat banyak orang, mereka menaruh persembahan mereka itu dengan tangan yang terbuka. Motivasi mereka sudah berbeda dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Supaya dipuji, supaya dilihat orang. Tetapi ketika orang kaya memberi kepada Lazarus, saudara Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam Alkitab. Ketika Lazarus orang miskin itu sedang kelaparan,
dia minta makanan kepada orang kaya ini. Apa yang dilakukan orang kaya? Orang kaya itu memberikan makanan itu kepada anjing. Ya, kepada anjing. Dan pada waktu itu Lazarus sedang sakit, anjing-anjing itu menjilat Lazarus. Betapa kejinya orang kaya ini. Orang kaya ini memberi, tetapi memberi kepada anjing. Dia menganggap hina orang yang sakit dan orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu janda miskin memberi sedikit namun dipuji Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Yang tadi 1 peser dia kasih, itu adalah seluruh nafkahnya. Cuman itu yang dia punya saudara. Dia memberikan dengan kerelaan hatinya. Itulah arti daripada memberi saudara. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa yang memberi yang terbaik itu adalah janda miskin. Banyak orang-orang di antara orang-orang Farisi di situ, mereka tidak setuju akan pernyataan Tuhan Yesus itu kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 8 mengatakan, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Artinya apa saudara? Memberikan kepada orang lain, membagi-bagikan berkat kepada orang lain, tidak hitung-hitungan, ikhlas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat saudara, bagaimana situasi dan penginjilan saat ini di Indonesia. Yang pertama saudara, bahwa gereja di pedalaman, ada banyak gereja-gereja yang tidak ada fasilitas. Kita bersyukur di gereja di tempat ini fasilitas cukup lengkap. Kita bersyukur untuk itu. Tapi saudara, ada banyak gereja-gereja di pedalaman khususnya di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas. Bahkan kursi pun mereka terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga gereja yang tidak memiliki tempat yang memadai. Artinya apa? Seperti gereja-gereja yang kita lihat di sosial media, yang atapnya sudah bocor, ya, atapnya sudah bocor, lantainya masih tanah, gitu ya. Hamba Tuhannya tidurnya juga di situ. Banyak gereja-gereja itu yang ada di Indonesia yang sekarang ini sedang mengalami hal ini. Yang ketiga saudara, gereja yang tidak memiliki Alkitab untuk dibagikan ke jemaat. Saya ingat saudara, waktu saya zaman SD, di gereja kami itu Alkitab itu hanya ada di gereja, tidak ada di rumah. Kenapa saudara? Di sana tidak ada jualan Alkitab. Kalaupun dibeli harus ke kota dulu. Akhirnya saudara, kita hanya membaca Alkitab ketika pendetanya menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada kita membaca Alkitab di rumah. Dan saudara, di era postmodern saat ini masih banyak gereja-gereja yang seperti ini saudara. Masih banyak gereja-gereja di mana jemaatnya itu tidak memiliki Alkitab, itu banyak. Di mana gereja-gereja yang lain yang mengatakan gerejanya kaya, yang persembahannya miliaran-miliaran? Jangan sampai gereja-gereja ini hanya mempergemuk gerejanya sendiri, tidak melihat mereka yang di sana, yang tidak bisa baca Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kalau Bapak Ibu melihat, ada satu data, ada satu buku Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau bukunya nanti saya kasih, teman saya akan kirim dari Surabaya ke sini. Di buku itu dijelaskan tentang 127 suku terabaikan di Indonesia yang belum pernah mengenal Injil. Ada 127 suku. Banyak saudara.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mereka tahu tentang Injil? Sedangkan gereja-gereja saat ini lebih fokus kepada dirinya sendiri. Enggan untuk memberitakan Injil kepada mereka di sana. Saudara, dan selanjutnya adalah banyak hamba-hamba Tuhan, saudara, yang melayani di pedalaman. Tidak sedikit dari mereka yang gagal kembali ke kota, kembali ke kampung halaman mereka. Kenapa saudara? Kurangnya support, saudara. Mereka juga butuh makan. Mereka juga butuh pakaian. Bagaimana mereka bisa melayani kalau mereka sendiri juga kesusahan minta ampun. Dan saudara, nyatanya banyak gereja-gereja yang tidak peduli dengan hal ini. Saudara, ada juga suku-suku yang belum dijangka oleh pendidikan yang baik. Seperti yang sedang saat ini kita lakukan, saudara, di Sasake. Saya cukup kaget mendengarnya. Bahwa hanya 2 orang di situ yang bisa membaca. Hanya 2 orang di situ yang sekolah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tugas kita. Kita bisa masuk dalam berbagai hal. Kita bisa masuk untuk mendukung di sana. Dana misi yang sudah terkumpul, kita kumpulkan, kita beli Alkitab, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita bangun di sana rumah belajar, supaya orang-orang di sana bisa belajar, bisa membaca, dan Alkitab yang sudah ada mereka bisa baca, saudara. Dan selanjutnya ada juga sekolah-sekolah teologi yang sedang memobilisasi mahasiswa yang kelak akan menjadi agen dalam pelayanan misi. Dan tidak sedikit sekolah teologi juga yang kesusahan, saudara. Kami dulu waktu sekolah teologi pernah dalam 1 hari cuma 1 kali makan. Kenapa? Karena sponsor kami mandek, saudara. Mandek. Kami jurusan misi itu kuliahnya di Surabaya, bukan di Batu Malang. Kuliahnya di Surabaya. Dan ada 1 orang, namanya adalah Pak Jabah Soekarno. Pak Jabah Soekarno ini adalah dulu seorang pemulung. Tidur di bawah kolom-kolom jembatan di Surabaya. Setelah itu dia sukses, dia buka usaha batik. Sampai di luar negeri usahanya. Dan dia memberikan sampai sekarang di sekolah teologi ini, dia memberikan 50 juta tiap bulan. Dan pada suatu kali usahanya menurun, saudara. Otomatis kami juga hanya makan 1 kali dalam sehari. Saudara, seorang orang Kristen yang bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, dia mengalami berkat Tuhan, dia memberikan itu kepada sekolah teologi. Dia punya hati memberi yang luar biasa. Saudara, maka saudara-saudara, banyak saat ini mahasiswa-mahasiswa teologi yang kesusahan untuk belajar. Kenapa, saudara? Tidak ada yang mensponsori. Mereka punya keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak ada yang mendukung. Kondisi keuangan keluarga mereka tidak bisa mencukupi, tidak bisa mendukung. Kenapa gereja tidak mau terlibat dalam hal ini? Kenapa gereja tidak mau bantu? Dengan semua yang telah dipaparkan di sini, saudara, gereja bisa mengambil bagian dalam membantu pelayanan misi ini. Tidak perlu kita jauh-jauh ke luar negeri sana. Ada banyak yang perlu kita bantu di Indonesia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara, kalau kita lihat di ayat 10, dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saudara, yang pertama di situ dikatakan bahwa berkat dan tanggung jawab orang Kristen. Yang pertama, ia menyediakan dan ia melipat gandakan, ia menumbuhkan. Artinya apa, saudara? Di sini ada berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi, bukan berarti kita akan miskin, saudara. Ketika kita memberi kepada orang lain, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan melipat gandakan, Ia akan menumbuhkan. Sekali lagi, saudara, kita jangan salah menafsirkan bahwa kita memberi 1 juta, nanti besok saya dapat 2 juta, 3 juta. Hitung-hitungannya bukan seperti itu, saudara.
berkat kesehatan, ya, berkat-berkat buat anak-anak kita, mereka bertumbuh dewasa dengan luar biasa. Dan kadang saudara, kalau kita memberi dengan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, ada saja berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ingat, ketika kita memberi, kita tidak sedang menuntut Tuhan membalas apa yang telah kita berikan pada orang lain. Saudara, yang kedua di situ bahwa ada roti untuk dimakan. Ya. Pemberian Tuhan bagi kebutuhan keluarga kita. Ya. Dikatakan di situ, Ia juga yang akan memberikan benih bagi kamu dan melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dan roti untuk dimakan. Artinya apa saudara? Tuhan memberikan kebutuhan kita. Tetapi saudara, yang ketiga ini benih bagi penabur. Pemberian Tuhan kepada kita yang harus kita tabur. Nah saudara, ini yang seringkali orang abaikan. Makanya tadi saudara, pemasukan meningkat, pengeluaran juga meningkat, ya. Untuk pemberian kadang-kadang nol, saudara. Ya. Nah, di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa Ia yang menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya. Benih ini tidak boleh dimakan, saudara. Benih ini terkhusus untuk ditabur. Ya. Jangan kalau kita mendapat berkat banyak, kita habiskan semuanya. Ada benih untuk kita tabur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur jemaat di tempat ini, saya melihat saudara mempunyai hati yang luar biasa dalam memberi. Saya sudah hampir 8 tahun melayani tempat ini. Saya melihat bahwa pertumbuhan jemaat di dalam memberi itu sangat luar biasa. Terakhir kemarin saudara, kita mengumpulkan uang persembahan untuk membangun rumah belajar di Sasake. Dan kalau Bapak Ibu lihat di video kemarin, sudah ada laporannya, sudah berdiri saudara. Dan masih dalam proses pembangunan rumah belajar itu. Hanya dalam beberapa minggu saja terkumpul 18 juta. Dan saya percaya itu karena Bapak Ibu memberi dengan kerelaan hati. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus tingkatkan hal ini. Kita harus peduli dengan gereja, pertumbuhan gereja di tempat ini. Tapi kita juga harus peduli kepada mereka yang di luar. Kita harus peduli kepada mereka yang mengalami kesusahan. Jangan timpang saudara. Antara marturia, diakonia, dan koinonia. Ini harus berjalan bersama. Kita harus jadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Benih yang Tuhan telah berikan bagi kita bukan untuk kita makan, tetapi untuk kita tabur. Kita memberikan perpuluhan kita, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan untuk misi. Saudara, saya berani mengatakan, ketika kita memberikan persembahan, kita tidak akan miskin, saudara. Justru orang yang memberi dengan sukacita, berkatnya selalu melimpah. Amin. Berkatnya selalu melimpah. Maka yang terakhir saudara, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 36 mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dukung pelayanan misi ini. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa pergi untuk memberitakan Injil di luar sana. Tetapi ketika Bapak Ibu bisa memberikan sebagian dari berkat yang telah Bapak Ibu terima, mari kita memberikan. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa memberikan persembahan misi. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa pergi. Bapak Ibu bisa memberi dengan doa Bapak Ibu. Kita bisa berdoa buat mereka supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.